Kembali lagi di Anyus Malam pemirsa, bentrok antar ormas terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Pada Minggu sore, seorang anggota ormas dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Bentrok antar ormas terjadi di jalan raya perbatasan Cianjur, Sukabumi, tepatnya di Desa Gembrong, Kecamatan Gembrong, Cianjur. Bentrokan berujung pembakaran pos salah satu ormas. Bentrokan juga dilaporkan membuat salah satu anggota ormas meninggal dan lainnya luka-luka. Polres Cianjur telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, sepeda motor, dan 1 unit mobil. Menurut Kapolres Cianjur, Don Hermawan, kejadian tersebut merupakan buntut dari bentrokan di Kabupaten Sumedang. Dan pada pukul tadi 15.30 kurang lebih ada terjadi bentrokan fisik antara dua ormas sehingga mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dari ormas WB dan 1 luka-luka dari ormas PKB. Dipicu dari adanya kejadian yang di Kabupaten Sumedang, sehingga di sini sebetulnya tidak ada konflik yang terjadi sebelumnya, tapi ini adalah dampak atau imbas dari kejadian yang ada di Sumedang. Polres Cianjur telah berkoordinasi dengan Polres Sukabumi untuk pengamanan di lokasi kejadian dan antisipasi bentrok susulan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Christian melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pohon tumbang diduga akibat galian proyek drainase. Kalimulya, tolong ini mobil ketimpa, ini ada korban ini. Ada korban gitu ya. Sebuah pohon besar tumbang di Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pohon menimpa mobil berisikan 3 penumpang yang sedang parkir. Petugas dibantu warga mengevakuasi batang pohon yang tumbang karena menutup ruas jalan. Sementara mobil yang tertimpa pohon ringsek, namun penumpangnya hanya luka ringan. Pohon tumbang di saat mobil diparkir di situ, terus di dalam mobil ada ibu saya sama ponakan saya. Terus sempat luka-lukanya seperti apa Bang Ibu? Luka-lukanya maksud gimana? Ada luka nggak Ibu? Saya nggak, belum sempat lihat tadi. Tapi posisi sekarang di mana Ibu? Dia dibawa ke rumah sakit lagi ya. Tapi belum tahu parahkah atau Saya belum tahu. Peristiwa ini diduga karena ada galian saluran air di dekat lokasi kejadian, karena menurut warga tidak ada angin kencang sebelum tumbangnya pohon. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria nekat menghabisi nyawa seorang teman kencannya saat cekcok pembayaran jasa kencan. Mayat korban ditemukan di sebuah rumah kosong di Musirawaras, Sumatera Selatan. Warga Desa Wonokerto, Musirawas, Sumatera Selatan geger dengan penemuan mayat seorang perempuan di sebuah rumah kosong. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kosong karena mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Polisi yang menerima laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan berhasil mengungkap pelaku pembunuhan. Pelaku diketahui bernama Bagus Triatmaja, anak dari pemilik rumah kosong tempat korban ditemukan. Sementara korban bernama Wula Novia, warga Lubuk Linggau. Motif pelaku menghabisi korban terkait pembayaran jasa kencan. Usai berkencan, keduanya sempat cekcok karena korban menanyakan uang pembayaran yang tak sesuai dengan yang dijanjikan. Bersangkutan habis menerima layanan cek dari korban. Kemudian setelah selesai terjadi cekcok, sehingga melakukan inisiatif mungkin penganiayaan kepada bersangkutan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Sobirin, Musirawas untuk diotopsi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Gara-gara daun singkong, pemilik kebun tewas mengenaskan. Tersangka yang terpergok dan merasa terancam menebas pemilik kebun hingga tewas dengan golok.
Tersangka berinisial RG ditangkap anggota Reskrim Polres Lampung Utara 6 jam usai menghabisi nyawa Ladoni, warga desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Tersangka dibekuk saat bersembunyi di wilayah Martapura, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan bermula saat tersangka mengambil daun singkong untuk pakan ternak di perkebunan korban. Kemudian korban yang memergoki langsung marah dan mencabut golok dari pinggangnya. Tersangka berusaha menghindar dan membalas membacok kepala serta leher korban. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa motor serta golok milik keduanya. Tersangka diancam 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, video petugas Satpol PP Kota Semarang yang mengamankan seorang pria manusia silver viral di media sosial. Setelah diminta keterangan, ternyata manusia silver tersebut adalah seorang purnawirawan polisi. Manusia silver ini diamankan oleh petugas Satpol PP Kota Semarang saat beroperasi di pinggir jalan arteri Semarang. Saat diperiksa identitasnya, terungkap manusia silver ini seorang purnawirawan Polri. Menurut kakek Agus, ide menjadi manusia silver ia lakukan karena sudah tidak bekerja dan butuh uang. Video viral ditangkapnya seorang manusia silver anggota Polri tersebut direspon oleh jajaran Polrestabes Semarang dengan mendatangi rumah kakek Agus. Kakek Agus kemudian diajak ke Polrestabes untuk tes kesehatan dan menerima vaksinasi COVID-19. Jalan-jalan di Marina antara 2 jam lihat orang gitu kan, cari uang kan enak. Saya adalah nggak punya uang, nggak punya duit, cari uang dapat 20.000, pegang Satpol PP. Klarifikasinya adalah bahwa yang bersangkutan Pak Agus ini sebenarnya adalah komunikasinya terhambat, artinya beliau sebenarnya kuat ingin permasalahan beliau ditanggung sendiri. Jadi memang beliau hanya malu saja untuk menyampaikan kepada teman-teman purnawirawan yang tergabung dalam PP Polri Jawa Tengah maupun PP Polri Semarang, dan juga kepada teman-temannya di Polsek Tembalang maupun di Polrestabes Semarang. Jadi beliau mengakui bahwa memang beliau pantang untuk menyampaikan apa yang dirasa kekurangan beliau selama ini, beliau ingin tanggung sendiri. Pihak Polrestabes Semarang menjanjikan kakek Agus pekerjaan sebagai penjaga keamanan agar tidak meminta-minta di jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari lahir Sahi yang ketiga, Sahi menyelenggarakan pertemuan terbatas yang membahas terkait penyelenggaraan pemberian vaksin di pondok pesantren dan lomba cipta lagu. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini dilakukan juga penandatanganan MOU antara Sahi dan Persatuan UMKM Indonesia. Acara peringatan Hari Lahir Silaturahim Haji dan Umroh Indonesia atau SAHI yang ketiga ini turut dihadiri langsung oleh Ibu Siti Ma'rifah selaku Ketua Dewan Pembina DPP SAHI. Selain peringatan Hari Lahir, juga dilakukan peresmian kantor Komite Ekonomi SAHI dan PT SAHI Prima Utama di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dan penandatanganan MOU antara SAHI dengan Persatuan UMKM Indonesia. Kami mensyukurinya dengan 3 kegiatan. Yang pertama adalah kita melakukan penandatanganan MOU kerjasama antara DPP SAHI dengan Persatuan UMKM Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peresmian gedung untuk Komite Ekonomi dan Bisnis SAHI sebagai satu komite khusus ekonomi yang di bawah naungan DPP SAHI. Tentu harapannya kerjasama ini akan menjadi satu kerjasama yang bersifat sinergitas dan kolaboratif untuk bisa membantu para pelaku UKM khususnya
baik yang selama ini sudah dibina oleh Persatuan UMKM Indonesia maupun juga dari SAHI. Nah, dengan kerjasama dengan organisasi Silaturahim SAHI dan Umroh Indonesia ini merupakan satu momen yang cukup baik dan ini cukup menguntungkan bagi masyarakat karena kedua organisasi ini memiliki basis yang cukup besar. SAHI merupakan organisasi masyarakat yang anggotanya terdiri dari komunitas haji dan umroh serta berbasis pesantren yang merupakan bagian dari mitra pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umroh. Dari Jakarta, Nata Arman, Ahmad Muharlin, Andrian, iNews melaporkan.